Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Riansyah, NPM 1731080056 dari Psikologi D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review yang telah saya kerjakan dari jurnal yang berjudul Islamic Psychotherapy Evaluation Managing Adolescent Hysteria Malaysia dengan penulis Parija MD Sam pada tahun 2015. Latar belakang penelitian. Histeria benar-benar sebuah misteri sosial, yaitu apakah itu semata gangguan psikologis atau melibatkan pengaruh unsur mistik. Seseorang yang mengalami histeria seringkali menyatakan perasaannya hilangnya beberapa fungsi tubuh dan bahkan hilangnya kendali diri. Bahkan ketika seseorang menjadi histeris, gangguan ini cepat menular, menyebar dan menimpa rekan atau kelompok manusia yang secara fisik dekat dengan dia. Histeria dalam perspektif barat diartikan sebagai gangguan neurotik yang sebagian besar disebabkan oleh faktor batin, seorang seperti gangguan emosional, stres emosional, konflik psikologis, dan sebagainya. Panjang konflik yang ditekan secara tidak sadar berubah menjadi gangguan fungsi tubuh melalui perilaku histeris. Histeria dalam kepercayaan sosial Melayu di Malaysia adalah gejala keberadaan kerasukan roh jahat atau gangguan oleh makhluk spiritual. Bagian dari masyarakat Muslim Melayu pada era 70-an hingga 90-an itu cenderung menafsirkan histeria ini sebagai kepemilikan tubuh secara makhluk spiritual. Nur Aisyah 1994. Meskipun Islam sebagian besar telah memperbaiki keyakinan ini, histeria terus terjadi dan kepercayaan akan gangguan oleh roh jahat masih berlaku. Histeria yang terjadi di kalangan remaja sekolah di Malaysia menimbulkan dampak buruk terhadap sosial dan psikologis perkembangan remaja. Skenario ini mengkhawatirkan karena kejadian seperti itu juga mengganggu pengajaran dan proses pembelajaran. Selanjutnya, metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebabnya dan metode penanganan histeria di antara para korban di sekolah-sekolah di Malaysia melalui pendekatan psikoterapi Islam. Penelitian ini adalah penelitian studi survei dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang digunakan skala Likert 5 poin untuk mendapatkan informasi. Pengambilan sampel penelitian adalah 122 siswa dari 2 sekolah menengah di Selangor. Kriteria sampel adalah kalangan remaja yang pernah mengalami histeria dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Pemilihan mereka didasarkan pada daftar nama yang diberikan oleh sekolah dengan informasi tentang sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor utama penyebab histeria pada remaja adalah faktor psikologis dan cara penanganan histeria adalah pendekatan religius. Secara keseluruhan, studi ini menemukan itu. Pencegahan dini dapat dilakukan dengan metode psikoterapi Islam melalui proses tazkiyah al-nafs dan riyadah an-nafs. Kesimpulan, histeria yang terjadi di kalangan remaja merupakan fenomena di masyarakat dari semua negara. Penelitian tentang histeria dimulai sejak lama dan psikolog mengatakan bahwa penyebab utama histeria adalah psikologis, faktor gangguan emosional. Namun, masyarakat yang berpegang teguh kepercayaan tradisional mengaitkan histeria dengan gangguan oleh makhluk spiritual atau roh jahat. Ada berbagai cara untuk mengatasi histeria di bidang keahlian, pengobatan, dan psikologi modern menggunakan metode psikiatri. Psikologi Islam telah menemukan metode melalui regularisasi praktik keagamaan, yaitu dalam psikoterapi Islam. Usulan penelitian ini kombinasi dari kedua pendekatan, yaitu pendekatan psikiatri dan psikoterapi Islami, untuk secara efektif mengatur dan mencegah remaja histeris. Selanjutnya, kritisi jurnal. Dalam jurnal ini sudah dijelaskan apa itu histeria maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga tentang psikoterapi menurut Islam yang dapat dilakukan. Namun kekurangan dari jurnal ini masih kurang jelasnya teori yang dipakai dalam penelitian serta sumber-sumber dari bacaan yang kurang jelas teorinya oleh siapa. Ide replikasi jurnal untuk di Indonesia, melakukan praktik psikolog maupun psikoterapi dengan menerapkan ilmu psikologi Islam. Replikasi jurnal. Judul Psikoterapi Islam dalam Kesehatan Fisik dan Psikis pada Usia Dewasa Akhir. Latar belakang. Psikoterapi Islami merupakan layanan terarah dari seorang psikoterapis terhadap klien yang menghadapi masalah, sehingga mampu menjalani hidup dengan baik dan bahagia sesuai panduan
panduan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, psikoterapi Islami dapat diformulasikan sebagai upaya penyadaran individu untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Grand Theory, Enma Ainun Najib menjelaskan, psikoterapi Islam adalah sebagai proses baik penyembuhan, pencegahan, pemeliharaan, maupun pengembangan jiwa yang sehat dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah jalan penyehatan hidup jasmani rohani, sehat dalam preventif yang lengkap dan komprehensif, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, luar dalam, bumi langit, dunia akhirat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan agar dapat memperoleh gambaran dan informasi terhadap data secara lebih dalam. Nah, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.